Belakangan banyak terjadi bencana yang sepertinya dulu-dulu jarang dengar bencana kayak gitu. Kolot baheula teh atau tradisi kultur kita atau budaya kita zaman dulu teh punya tujuan dan maksud yang nggak mungkin cuma-cuma, nggak sedikit juga masih mungkin ya sampai sekarang kayak sok aya sajen, sok aya naon. Masih Di balik sisi goibnya, di balik sisi lainnya yang tidak kita bisa cerna dengan logika, naonnya eta teh ya? Sastra genre sebenarnya sajen teh. Jadi sastra yang tertuang dalam sebuah sajian sebenarnya yang dilakukan supaya pohon besar itu terjaga, tidak ada yang otak-atik, yang menemukan fakta-fakta menarik budaya-budaya di tempat yang berbeda yang berhubungan dengan menselaraskan alam, menjaga alam dengan caranya mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa Ghost Kartur. Sedikit melambat pembicaraannya karena hari ini kita akan berbicara soal tragedi atau musibah yang tengah terjadi di Indonesia ini. Belakangan kita semua mendengar musibah yang terjadi di Aceh, di mana banyak menghabiskan material atau rumah-rumah yang ada di Aceh. Begitupun juga baru-baru ini di Bali ya, banjir besar yang cukup sangat jarang sih di Bali kan. Belakangan banyak terjadi bencana yang sepertinya dulu-dulu jarang dengar bencana kayak gitu. Ini akan jadi bahasan kita hari ini. Jangan berkabung atau ya ayah, turut prihatin lah ya. Terus prihatin Karena masih saudara kita, sebangsa setanah air. Yes, betul. Dengan peristiwa yang ada, nggak cuman di Aceh yang besar ya yang kelihatan. Kita juga harus di daerah sekitar kita yang agak jauh sedikit tapi masih dekat, Jakarta. Ya. Yang dekat banget Bandung, banjir juga. Yang disebut nggak beres-beres mungkin solusinya sudah ada ya, tapi memang sedang berproses. Kita tidak tahu lah, gitu, bukan ranah kita. Cuman ya turut prihatin apapun yang menimpa saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Jadi kalau ngomongin dulu mah nggak ada ya, atau jarang gitu ya. Ya bener pisan gitu, bencana-bencana atau musibah-musibah lainnya pun berbeda bentuknya. Nah yang bikin menarik itu kita tidak lepas dari media sosial sekarang, sosial media, algoritmanya, berita-berita yang ada kadang nggak bisa kita pilih ya bang. Betul. Mau gosip, apalagi bencana, apapun itu, ternyata yang bukan dipaksakan, yang memang kita harus lebih peka lagi ketika naik isu ini. Saya tidak mau mendetail lah tentang berita-berita yang ada gitu, itu sangat-sangat sensitif. Tapi kalau bicara hal-hal di dekat kita, iya ya, bencana yang ada yang harus kita sadari mungkin karena ulah kita sendiri, karena ulah manusia lah. Ketika banjir besar tiba-tiba ada pohon, ya di mananya pohonnya? Oh iya. Itu Wah banyak itu. betul, itu yang menjadi isu yang ada. Sampai akhirnya naik deui karena ranahnya kita dekat ke hal-hal spiritual. Hal-hal seperti itu yang menarik bagi kita. Naik lagi statement tentang Gubernur Kang Deddy soal Bapak Aing. Jabatannya beliau waktu masa di Purwakarta, waktu menjabat di Purwakarta tuh apa ya, kayak membajui, mengkaini, menutup pohon dengan kain. Itu kan sempat ramai sampai mungkin pro dan kontra lah, siapapun itu kayak ngapain sih dibanding nutupin kain dan lain-lain. Akhirnya kudu kena batu heula kasar kita ya. Sampai akhirnya kita mengilhami, kita mencerna apa yang sebenarnya dilakukan, tujuan dan maksudnya. Iya. Nah,
Lalu timbullah pertanyaan, dari keresahan timbul pertanyaan, nya kolot baheula teh atau tradisi kultur kita atau budaya kita zaman dulu teh punya tujuan dan maksud yang nggak mungkin cuma-cuma. Dari seperti itu menutup pohon dengan kain, mensakralkan satu pohon, satu tumbuhan, satu daerah yang ternyata banyak pohonnya, nggak sedikit juga, masih mungkin ya sampai sekarang kayak sok aya sajen, sok aya naon, Masih. di balik sisi goibnya, di balik sisi lainnya yang tidak kita bisa cerna dengan logika, naonnya eta teh ternyata teh kabuktian bener tuh. Ya benar. Mendingan orang sakralkeun 100 pohon tapi nggak ditebang orang, jadi pohon keramat, cuman tidak merusak alam dan tidak menimbulkan bencana, mendingan gitu. Mendingan nggak modal kain gitu kan. Iya betul. Banyak lah maksudnya, kayak akhirnya menyadari lah kita teh apa yang dilakukan di daerah-daerah lain. Banyak nanti kita sambil ngobrol ya, maksudnya kayak mungkin Bang Jeffrey, Angga, Iko yang suka traveling, Bang Jeffrey, Angga juga gitu, yang menemukan fakta-fakta menarik budaya-budaya di tempat yang berbeda, yang berhubungan dengan menselaraskan alam, menjaga alam dengan caranya mereka masing-masing. Iya benar. Itu, nah aku pengen bertanya juga ke kalian, kita semua lah, kita berbagi pengalaman. Misalnya di Bandung dulu teh masih kelihatan nggak kayak kultur-kultur gini, budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan leluhur kita. Bang Jeffrey di Bandung juga lama, di daerah asalnya Bang semasa kecil atau remaja, Iya. ada nggak? Iko juga ke daerah-daerah mana kok? Kita kayaknya mulai dari situ Bener. enak Setuju. nih gitu, karena outputnya apa, yuk kita temukan outputnya gitu. Sembari siapa tahu ada beliau-beliau sosok-sosok yang mau berkomunikasi, sok aya geningannya orang teh ngobrolkeun kieu mah sepuh atau naon teh. Suka datang. Iya tujuan teh kita harapkan banget, tapi kita pengen ngobrol aja yuk, seru nih kayaknya, karena mungkin penonton kita pun banyak yang boomer, milenial, Gen Z, sama ya generasi-generasi lainnya yang kayak yuk kita ngobrol ini, kita juga perlu komen kalian untuk ya berbagilah budaya di daerah kalian tuh yang masih dijaga, yang akhirnya baru kalian sadari apa gitu. Ayo bro. Segi budaya ya banyak sih hal-hal yang akhirnya saya pelajari dengan kebiasaan-kebiasaan leluhur, kebiasaan-kebiasaan orang tua zaman dulu yang pada akhirnya malah kenapa sih mereka teh memperlakukan ini, banyak sih Kang. Ya. Kalau yang simpelnya aja, zaman dulu teh nggak usah pohon besar ya, ngomongin beras aja. Dimana zaman dulu kalau misalnya mau panen, mau nanam lagi, selalu ada acara yang dibuat khusus untuk kebutuhan itu gitu. Tapi ternyata setelah dipelajari ya ini adalah simbolis di mana semua orang harus menghargai hasil alam ini gitu. Oke. Jadi di lembur mah zaman baheula konon kalau mau panen pasti aya semacam pesta lah kalau sekarang mah ya, tapi lokasinya syukuran, tapi lokasinya di sawah tuh. Dan syukuran itu teh bentuknya kalau dilihat teh kayak ini teh buat apa sih? Tapi secara menyeluruh yang saya tangkap adalah biar semua orang menyayangi lingkungan ini gitu. Bahkan untuk orang Sunda, orang Jawa gitu, beras disamakan dengan Dewi Sri gitu. Ya ada bahasa itu ya, bahasaan itu dulu teh. Dewi Sri yang berarti seorang dewi teh ya harus diperlakukan baik gitu. Karena itu menjadi salah satu unsur rezeki atau tenaga yang akan kita dapat setelah menggunakan beras itu. Ya salah satunya itu sih kalau yang aku lihat. Jeffrey itu apa? Apa Bang? Coba Bang, menarik nih. Saya dulu ya tinggal di suatu tempat wilayah yang masih hutannya banyak Kang. Dulu Bang tuh oke. Ya. Sebuah tempat yang bernama Kota Palembang. Wilayahnya itu namanya Sukarame. Tapi ternyata hutan semua. Sekarang belum masih terlihat. Wah, sekarang udah perumahan. Udah perumahan. Oke. Kalau dulu itu jarak antara rumah saya ke rumah yang lain itu jauh Kang. Jadi kita berjauhan luas gitu. Kebayang. Iya. Sampai bisa melihara anjing tuh sampai 10 ekor. Di luar itu memang jadi hal yang wajar ya Bang gitu. Nah, saya tuh bertetangga banyak orang-orang transmigrasi Jawa. Oke. Dengan membawa adat
budaya dia yang masih kental Apa bahasa akulturasi gitu ya? transmigrasi. Maksudnya kayak perpaduan jadinya. Akulturasi betul, akulturasi dengan budaya di situ. Iya. Lokal. Bahasa mereka bahasa Palembang tapi budaya aslinya nggak diubah, Kang. Oke. Tetap dibawa. Ini menarik. Ini saya masih ingat banget, Flashback ya, Bang? masih flashback jadi. Nah, saya mungkin usia di kelas 3, kelas 4 lah kan, kayak SD. Jadi kalau saya mau sekolah pasti ngelewatin belakang rumah itu pohon-pohon tuh masih asri. Sangat apa ya? Nggak jarang saya nemuin di bawah pohon itu adanya sesaji. Oh, masih ada tradisi Kadang Jawa kopi. itu Iya, kadang yang kopi. dibawa. Oke. Kadang kopi, tapi itu pohon karet. Ada beberapa pohon karet, terus pohon karet itu udah melingkar deh ya. Iya. Di bawahnya kasih sesaji atau apa. Nah, terus orang tua jangan diapa-apain ya, kata Itu ibu orang saya. tua. Iya, Iya. jangan diapa-apain ya, biar aja. Nah, saya tuh nggak tahu maksudnya apa. Iya. Nah, sampai tetangga belakang saya itu namanya Gio, Lek Gio kalau saya panggil. Dia lagi duduk, kita habis main bola nongkrong, dia cerita tentang alam tuh, dia cerita. Sebenarnya kalian itu, dia bilang gini, saya masih ingat ya, mumpung kita bahas ini ya, kalian tuh baiklah dengan alam. Alam itu akan menumpahkan semua perasaan untuk kalian. Dia bilang gitu. Dia bilang gini, dia bilang, Pak D, kalau pagi tuh suka ngomong sama tanaman. Oke. Pohon rambutan, gak berbuah, ditepuk-tepuk, ngomong pagi-pagi, berbuah ini. Itu sering saya dengar Iya, juga. iya, iya. Memang Karena kayak gitu. mereka tuh bisa mendengar gitu energi positif yang kita keluarkan. Terus tiba-tiba ya berbuah aja gitu. Mangga, memang benar dia berkebun pohon mangga itu, wah buahnya tuh Oke. melimpah. Ini salah satu contoh ya, maksudnya kayak sering orang dengar gitu ya, kita dengar mah cocok-cocokan ya kumaha leungeun gini, Ya, gimana tangan. iya. Padahal itu mungkin Iya, treatment yang ngomong. dilakukan. Bahkan Ngomong belakangan pagi-pagi. kalau nggak salah di Instagram pernah Iya. saya lihat ada tren di mana orang-orang bule ngomong di dekat pohon gitu, Iya. ada daun gitu, Nah, tolong sentuh saya dengan secara tidak langsung, tiba-tiba pohonnya gitu. keterikatan itu. Kan bisa diajak ngomong kan? Iya. Iya. Ada beberapa video yang Nah. pernah saya nonton gitu. Iya. Mereka tuh tahu gitu mana yang orang bener-bener jiwanya murni untuk alam, mana yang ingin jiwa perusak, tahu dia. Oke. Bahkan ada beberapa tanaman yang tumbuh di pekarangan tetangga tuh mati terus. Dia mengiranya pasti dikirim, pasti Iya. ada yang negatif. Adalah kesananya. Iya. Padahal nggak disiram. Padahal nggak disiram. Ini menarik. Nggak Padahal diurus. padahal ininya karakter dia itu bukan karakter Iya. ini gitu. Beda. Iya, menarik. Misalnya itu salah satu contoh dari Anga tadi kebudayaan. Iya. Ternyata ini juga akulturasi dan di daerah yang berbeda ya sama aja sebenarnya mah gimana manusianya ya. Jadi yang menarik tuh saya bersingkat itu Legio ini ketua wilayah itulah, Pak D lah. Le itu bahasa kalau kita ngomong ini ya, tahu kan? Paman. Le, Iya, paman ya. Dia itu bisa dibilang ketua RT lah di situ kan. Oke. Jadi ketika dia bilang jangan ke pohon yang itu ya, Nurut. ada penunggunya yang ini. Ini jangan ke sini yang ini. Ternyata setelah kesini saya tahu dia itu untuk jaga pohon itu. Di sekarang Jangan sampai Iya. ada orang ngambil rantingnya dipatah-patahin. Ya. Iya, betul. Jadi dia takutnya dengan hal-hal seperti itu. Makanya kadang ada orang nyirian, bener nggak ya, mungkin bisa koreksi, dikainin itu tujuannya apa? Jangan diganggu tanaman betul, itu. betul. Itu mulai sudah terjawab lah ya. Maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan apa yang dimaksudnya eta Ya. Kang Dedi G gitu Pak Iya. Pak Dedi G Nah ini di lagi zaman modern ini teh mau mungkin kabar-kabar ada dia ge orang yang modern Iya. tapi teh menjunjung tinggi budaya leluhur, melestarikan budaya leluhur. saya ngerasain banget sekarang Bandung beda loh hawanya, Iya. dingin. Sekarang dingin lagi, jujur itu baru. Lagi dingin Serius ya? ya. Kenapa kok? Dibanding Lagi dingin. Lagi dingin. dingin cuacanya. Jadi kayak yang embun tuh sudah mulai kerasa lagi ada. Jadi kan? Kayak mungkin Serap. penghijauan kah atau alam itu dijaga, jadi Betul, alam betul. tuh lebih. Itu ngaruh sih berkesinambungan semua dari air, dari saluran pembuangan, berjalannya air-air yang mengalir itu ngaruh pisan. Kok kalau Iko melihat obrolan ini deh, merespon ini dari pengalaman atau kayak sudut pandang Iko? Sebagai Pecinta orang alam. yang ikut salah satu organisasi pecinta alam. Jadi gini, kalau di organisasi kita ya, Eh, kan kita banyak bermain di hutan berbulan-bulan gitu ya. hmm. Sudah pasti ada pohon yang terinjak
sudah pasti ada pohon yang ditebang untuk bikin shelter, Betul. untuk cari makanan dan segala macam. Maka kenapa organisasi kita dibukanya selama 2 tahun sekali? Karena setelah satu pendidikan tuh kan jaraknya ada waktu untuk menanam lagi. Selalu itu. Nah, ada satu dokumenter yang aku pernah nonton di Mentawai, Bang. Iya. Setiap ada open trip, berapa orang jumlahnya, dia harus nanam 1 pohon. Dan setiap ada yang ngelahirin di situ harus nanam 1 pohon. Karena mereka sadar kalau ini teh rumah kita, tempat kita cari makan, tempat kita hidup gitu. Jadi selalu asas timbal baliknya Harus dijaga. harus dijaga. Kayaknya maksudku apapun yang terjadi gitu ya, kayak bikin rumah apa segala macam, tapi di sisi lain kita juga harus menanam. Kayak nebang misalkan bikin perumahan gede, tapi di sisi lain jangan dihabisin banget lah. Menurutku Aya gantinanya. harus ada timbal balik. Da orangnya beli baju ku duit, timbal baliknya ku duit. Kita ngambil pohon ya kita Harus nanam harus lagi. nanam lagi aja pohon. Benar. Setidaknya di halaman Itu yang rumah dijaga ya. di halaman rumah kita. Definisinya bisa mewakilkan ya kok. Iya. Pecinta alam teh. Yang mencintai Nggak- alam. nggak tesaukur naik gunung postingan. Artinya bukan menyindir ya, ini tidak sarkas, tapi kayak ada loh maksudnya yang harus kalian pelajari lagi ya gitu. Ketika kita berangkat peraturannya apa dan lain-lain, itu yang bisa dilakukan juga sehari-hari karena jadi kebiasaan. Ketika kita naik gunung suka alam ya kok. Iya. Pas balik dari KDG, kayaknya buang sampah ya gitu alam Sesimpel itu ya, sesimpel itu aja. kadang ke rumah guys Iko suka nanam-nanam kan yang asri dan yang hijau-hijau. Padahal secara yang langsung teh dimulai dari rumah sendiri dulu. Itu dia. Menarik pisan. Kayaknya pencinta alam itu kan lestari orang mau ketemu ya. Karena Betul. apa ya, bisa karena terbiasa. Itu sebenarnya sudah dilakukan sama leluhur kita Betul. dari zaman dulu. Kalau ngomongin kenapa sih si pohon di Kaenan, ya kita lihat di Bali lah. Ya. Sekarang masih di Kaenan, terus kemudian ketika Pak Dedi di kota sebelumnya pohon-pohon juga di Kaenan, betul. Itu secara penjagaan alam di Wayah Kiwari lah. Kalau zaman dulu yang dilakukan yaitu untuk saling menghormati dan menjaga alam agar tetap seimbang. Akhirnya lahirlah tanda-tanda di pohon-pohon yang dilestarikan. Iya. Dengan cara memang bentukannya zaman dulu itu jatuhnya ke sasajen, sastra genre sebenarnya sajen teh. Jadi sastra yang tertuang dalam sebuah sajian sebenarnya yang dilakukan supaya pohon besar itu terjaga, tidak ada yang otak-atik. Tidak hanya pohon besar, zaman dulu mah biasanya yang ditaruh-taruh seperti itu teh lemah cai. Mas saya. Ya kan, lemah cai teh dikaramatkeun teu meunang diganggu eta mah cai teh. Sok aya ieu itu padahal tidak, supaya air ini tetap berlangsung. Kemudian ada juga batu-batu besar. Batu besar teh dikaramatkeun bukan sebenarnya kalau secara logisnya. Walau secara memang spiritual ya tentu tempat-tempat seperti ini akan ada yang meninggali. Tapi secara keuntungan manusia adalah ketika 3 ini salah satunya dijaga, ini akan membantu juga umat manusia. Betul. Lemah cai dijaga berarti lemah cai teh mata air. Lemah cai dijaga artinya akan ada kehidupan yang bisa berlangsung lama di daerah situ. Iya. Pohon besar juga begitu, ada yang mengandung buah hingga akhirnya bisa jadi makanan. Tidak jadi buah pun biasanya pohon besar dan batu besar ini akan menjadi penopang atau pondasi supaya tanah tidak longsor. Betul. Benar ya. Sebenarnya teh zaman dulu teh. Kalau ngomongin wah zaman baheula mah masih kuno. Teman-teman harus baca atau cari tahu soal orang-orang Baduy. Kita yang tinggal di perkotaan masih berpikir hari ini makan, besok beras dari mana. Bener. Coba cek, kalau saya salah tinggal koreksi. Kalau tidak salah, orang Baduy itu punya stok beras sampai dengan 50 tahun. Iya. Artinya mereka sudah mempersiapkan alamnya
untuk bisa digunakan dan punya Iya. stok yang baik untuk kehidupannya ke depan. Saya pernah dengar tuh ketahanan pangan mereka itu jauh di atas rata-rata ini katanya. Yang mungkin ini kita bisa pelajari sama-sama sebagai generasi sekarang, supaya apa sih yang bisa diambil dari pelajaran-pelajaran Betul. orang-orang zaman dulu. Jangan melulu bilang kuno, karena Sebab- ternyata mereka punya pemikiran yang lebih jauh. Iya. Jauh Harusnya- di zaman mereka tidak ada teknologi, pasti Eta. cara berpikirnya lebih mungkin lebih praktis, Lebih jauh, ya. kok lebih jauh dan lebih rumit, tapi itu jauh bermanfaat mikirnya gitu. Ya. Lebih Kalau di bermanfaat. sini kan karena segala dimudahkan, jadi malas mikir gitu kan. Iya, iya. Kita lah, ini mah bukan orang lain ya. Kita Iya. juga terlalu banyak dimudahkan tuh, jadi kayak gampang lah. Tinggal ini. Ya tinggal Gojek itu kan. ternyata ini mah ada kayaknya hal-hal yang bisa diambil ya pasti gitu. Sedikit lah diterapkan Ya. dari yaitu kalau ngomongin ini semua dan apa ya, benang merahnya apa yang kita bahas, kebiasaan-kebiasaan kecil aja, menjaga lingkungan sekitar. Yuk gitu di kota masing-masing deh gitu. Sekarang saudara-saudara kita terkena bencana, jadi apa nih maksudnya sama-sama pelajarannya. Kita juga banyak yang apa ya, misalnya melakukan ini itu galang dana dan bisa membantu mereka ya. Ya, ya, ya. Dari kitanya yang alhamdulillah gitu masih dikasih yang situasi yang cukup baik lah. Ya hayu ngejaga ya, karena akan berdampak kemana-mana gitu. Menyusahkan ini itu lah, dan yang digembor-gemborkan di negara ini ya gitu. Tidak menyebut siapapun itu, tapi yang digembor-gemborkan dengan negara ini kan ketahanan pangan yang gitu-gitu. Padahal orang-orang zaman dahulu, orang terdahulu melakukan itu ternyata ya, Sudah yang kata duluan. bilang kumahanya, walaupun yang nggak bisa makanya orang kudu nyawa ayeuna gitu kan. Bukan seperti itu, tapi apa nih yang bisa diambil ilmunya, maksudnya visionernya gitu, melihat jangka panjangnya seperti apa. Tamernya tujuan maksudnya. Iya, betul. Karena kalau menyentil lagi soal perkainan ya, baik lagi. Ingat banget membaca artikel, diingat-ingat lagi deh. Dulu inget tuh Bandung pernah di kainan Hejo, Koneng, pernah. ya kan? Itu Itu tuh kapan ngejereng. Itu kalau sepanjang jalan Merdeka nih. Ya, Iya, zaman- Merdeka, Cipaganti, Kalau nggak hijau salah pohon-pohon zaman- gede, nggak boleh ditempelin juga dari dulu kan. Pertama warnanya yang mencolok, menghindari kecelakaan. Yes. Pertama Betul. ada penerangan yang kurang tuh, Betul. ketika kalau lampu kan itu jadi terang tuh si kiri Iya, kanan iya, tuh. Yang kedua ya itu juga alkulturasi atau enggak kayak mengikuti perkembangan zaman, pakai warna yang enggak itu aja, atau warna yang kalau Ya, pakai- menjadi identitas daerah lah waktu itu mah. itu kan sama warna ciri khas kita juga ya gitu. Karena kalau warnanya sama meren orang Iya. kieu padahal tujuannya Ya. baik lagi tujuannya naon sih gitu. Mungkin kita jangan terlalu, kalau kita melihat sebuah kayak kain, pohon dikainin, terus ada sesuatu hal yang sifatnya budaya zaman dulu, jangan Iya. mudah untuk menjudge bahwa itu Betul, tuh betul. wah ini mistisnya bang. iya, atau syirik ya mungkin. Betul. Jangan, karena ada makna yang tertuang di situ tuh sangat dalam gitu. Ini Betul. berkaitan dengan alam yang penuh penuh misteri lah kalau nama Betul. alamnya. Kita nggak bisa ngerti kan, nggak bisa Ya. melihat seperti apa alam itu dengan mata ini kita gitu. Nah kalau misalnya kita coba untuk memahami aja lebih lanjut, atau muncul pemimpin-pemimpin nanti ke depannya yang seperti saat ini gitu ya, itu kayaknya bakal selamat alam kayaknya. Amin. Selaras amin, lah. amin, Selaras ya. Betul. Karena ya itu apa ya, aku mikir jangan dari aku gitu ya, mungkin suka belajar lah sedikit-sedikit tentang masa lampau, begitu menghargainya orang Belanda pun gitu, dibalik cerita-cerita dan sejarah yang ada, tapi ada menyesuaikannya kok mereka Banyak. yang peradabannya Banyak. lebih jauh dari kita gitu. Banyak. Sayang banget, makanya kalau buat aku sih jangan takut ketinggalan zaman karena mengikuti kebudayaan. Malah lebih takut kehilangan kebudayaan karena kita mengikuti zaman. Asik. Itu kacau sih. Itu berarti. Kalau boleh mengkritik sedikit kan, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, pulang alamnya bagus banget. Indonesia mereka 80 tahun, Ya. alamnya Wah, hancur semuanya. Nah artinya apa? Kita sendiri sebenarnya yang membuat semuanya jadi
berantakan seperti banyak kasus yang Sedang terjadi. kejadian sekarang ini. Sedangkan mereka yang dari luar masuk ke sini tuh dia bisa menghargai karena tahu alam itu akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang tinggal di. Betul. Itulah. Dengan itu ini kritik ya Iya, saya pribadi ya. apa-apa itu mah. Saya pribadi. Keresahan lah kan. Ya, keresahan Kita lah. berangkat Gitu. dari Kenapa keresahan. masuk kita yang punya alam kita ini kok malah kita ini. Iya. Kita juga bukan yang sempurna dan paling sempurna Iya, untuk membahas Bapak. ini. Tapi sebisa mungkin, sebaik-baiknya mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Yuk orang saling ingetin ya, orang poho. Misalnya maku pohon, arah riseng, kita saling mengingatkan, jangan itu sayang loh, gini. Malah di kota-kota lain, kita bicara Bandung masih bersyukur ya, walaupun tidak luput dari bencana gitu. Ya. Ya. Tapi masih bersyukur dikasih udara yang asri, Masih seger. masih seger. Bayangkan di kota-kota lain mereka berlomba malah untuk menanam pohon, udah beribu-ribu pohon, udah di titik-titik, tapi teh ada ya cek orang Jakarta enak, cek orang Bandung enak. Nyesok itu dijaga, ya itu dijaga bareng-bareng, disayangi bareng-bareng kotanya, semuanya dengan hal kecil dari lingkungan, dari rumah sendiri. Kita nggak tahu si hidup dan dunia ini tuh ada sampai ratusan, puluhan, miliaran juta tahun berapa lagi. Kalau hancur ya kita ngapain juga di sini. Betul. Ya. Itu kenapa ya kita ngomong gini kok vibes-nya positif bisa? Kayak kita mendapatkan support energi entah dari Iya. mana gitu. Hanya merespon aja lah kita mungkin ini. Karena kan Kang, Apa? alam mah kalau nggak diganggu juga akan bergerak dengan Betul. sendirinya. Betul, Kalau betul. kalau diganggu mereka pergerakannya terganggu juga. Ya. Betul. Jangan diacak-acak lah. Iya. Dan mereka punya apa ya, kayak berkembang sendiri lah. Mereka sudah memperhitungkan sendiri. Karena makhluk hidup sama kayak Iya. kita gitu. Kita lagi jalan di depannya ada lubang, pasti kita nyari jalan yang lain kan. Oh, Iya. Alam pun sama gitu. itu dia. Itulah guys. Kayaknya ini bentuk kita bersuara lah tentang apa yang terjadi di Iya. negara kita dulu deh, di negara ini, bencana-bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Tapi aku ada satu pertanyaan ya. Dulu Mah Apong almarhum katanya kalau melak tatangkalan teh ada harinya gitu, bener nggak sih? Kalau di Sunda ya ada harinya gitu. Berbo. Kudu poe naon gitu biar biasanya. gitu ya. Ya, karena perhitungan Jawa Sunda teh punya silsilah hari yang dimana punya keterangan masing-masing. Kayak weton lah. Hari baik, hari Weton teh biasanya minggu teh angin cenah. Terus Sabtu angin, Minggu mega gitu. Oke. Nah, di salah satu hari itu ada yang disangkutkan dengan hari baik untuk menanam. Ya, ada perhitungan-perhitungan seperti itulah. Ya, betul. Karena zaman-zaman yang saya bilang tadi, penanaman padi kayak gitu-gitu teh menang ngitung. Ya. Betul. Biasanya hari baiknya teh apa gitu. Kenapa? Mungkin mereka melihat dari perputaran bulan, terus dari kelembaban alam yang kita tidak paham. Karena biasanya yang menentukan itu adalah orang-orang yang udah menjalankan itu sejak lama. Jadinya udah tahu, oh kelembaban sakieu, ieu teh angin kudus kieu, ka ieu alus keur nanam pohon. Seperti orang-orang di laut lah. Saya punya teman-teman di daerah Pangandaran yang oh, poe ieu mah bakal hujan karena ieuna kieu-kieu kelembaban kieu, anginna keur ka dieu. Berarti Baik untuk lautna melaut. ke belah kieu gitu. Oke. Mereka tidak belajar Paham, ya? secara Akademis. tapi pengalaman membuat mereka jadi tahu. Nah itu kan. Ya, dari zaman dulu kan sekolah teh nggak Sedetail itu. sedetail itu. Maksudnya kita mengakses sekolah kan nggak sampai situ dulu, zaman dulu ya. Berarti benar Itu mah dari pengalaman Dari- biasanya. experience. Dan itu teh valid. Dan itu nyata jadi. Iya. Kalau mungkin kesempatan ini ternyata tidak ada mediasi, kita sering juga diingatkan ketika penelusuran Ghost Kartur malah diceritakan oleh sosok-sosok yang ada di masa lalu. Baheula mah kieu, wah baheula mah kikieuan teh, wah baheula mah kieu, ieu teh kudu dijaga, ieu bakal kieu yang Banyak bisa nih. Banyak. akhirnya kita mencari tahu gitu. Kadang sebaliknya, kadang ya sebaliknya juga gitu. Dari beberapa yang saya baca, saya tonton teh, itu kayak yang Iko bilang dan Angga sampaikan, itu tuh sudah dilakukan sejak lama ya. Ayo urang mah sesa-sesana merenya
orang tua orang kita tuh yang masih menjalankan gitu, pamali hal itulah, sampai ke hal-hal yang mendetail seperti itu, bahwa sudah dipikirkan sejak lama kalau balik lagi ke suku Baduy gitu. Posisi rumah menghadap kemana, ada namanya, ada bentuk bangunannya, padahal isi-isinya yang menurut ahli teliti dan akhirnya baru bisa kebaca nih karena mereka belajar bahasa-bahasa di tulisan-tulisan itu, ternyata iya teh daerahna teh lawan longsor di dia teh, ulah iya mah tempat tatangkalan ulah diganggu. Itu tuh sudah dipelajari ya, itu makanya zaman mun bahasa aku ya, bahasa aku pribadi kayak tah eta kelebihan analog teh dibanding digital teh. Aku tuh sangat interest sama hal-hal analog teh karena diulik. Sesimpel inilah kita contohkan main PS sama main yang di tap layar PS teh, kita tuh belajar jempol kita tuh bermain gimana caranya biar nggak pegal menang pertandingan, itu analog kan. Terus kayak Sega stick zaman dulu tuh yang analog teh, 2 jari kita tuh biar ngetik pinter cepetnya gitu di pikiran. Itu tuh sistemnya masih bisa maksudnya disesuaikan lah. Nah sekarang di zaman yang ini harusnya gimana ya caranya, itulah yang saya pikirkan juga lah. Apalagi di masa depannya kok anak udah pada gede, mungkin ada pesawat terbang kok, ada mobil terbang. Tahu lah. Bahkan sekarang udah ada Kang sebenarnya. Eta Gila kan? akan kemana kah pohon-pohon ini kalau mobil terbang? di Babadai wae. Habis. Wah. Begitulah maksudnya, kayak yuk di Bandung weh lah yuk. Ya. Di tempat Gitu. kalian tinggal juga kita mulai untuk mencintai alam sekitar kita supaya anak cucu kita bisa hidup panjang. Gitulah. Baik buat Gen Z nih, coba mulai untuk memahami alam lah intinya. bayangin sok kalau teh sok bilang gitu. Ayeuna mah sok kalian, masanya kalian. Ini nyanyi orangnya besok tidak merasa udah tua ya Bang, tapi kayak iya anak muda nih yang harus diselamatkan teh, bener kata-kata. Shit, aku sudah tua Sudah dewasa ternyata dia. Udah gede Kang teh. Menarik guys, gitulah intinya mah. Sekali lagi turut prihatin kita berduka, satu Indonesia berduka atas bencana yang ada. Yang sekali lagi kita harus melek sosial media gitu. Isinya teh banyak kok, kita teh mensuggest kita melihat hal-hal yang pengen kita lihat akan keluar terus, jadinya sangat dimudahkan lagi gitu. Dengan algoritma yang ada tuh udah bisa ngebaca apa yang kita search ya. Jadinya ayo melek dengan men-share, setidaknya men-share aja. Men-share terus peduli ketika ada bencana-bencana di tempat lain, diurang weh jangan sampai terjadi kumahanya, biar tidak merepotkan orang banyak, kasihan gitu. Kita juga masih memperdulikan orang-orang di sekitar kita yang butuh bantuan gitu. Nanti kalau kitanya kesusahan, orang yang butuh bantuan kita nggak bisa bantu. Apa pemikiran kalian ke apa yang kalian ingin lihat dan kalian pilih ingin lihat dan pengen kalian lakukan? Jadi dimulailah dari hal kecil. Hari ini mungkin tidak ada mediasi karena kita terlalu asyik ngobrol masa lalu dan masa sekarang. Di kesempatan lain akan mungkin ada banyak bahasan-bahasan yang lebih seru. Tentang sejarah, tentang hantu, tentang banyak hal lah. Jadi cukup sampai di sini. Seru sekali obrolannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.